fake LAN cable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dari Prodi Perpustakaan Digital Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang beranggotakan saya Izatus Salisa Mafatiu Rohma dengan NIM 22021370339. Saya Muhammad Dikri Widiantoro dengan NIM 22021360967. Saya Putri Hajar Salsabila dengan NIM 220213704713. Saya Saidatul Lutfia dengan NIM 220213703159. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini video kelompok kami akan membahas tujuan pembuatan video perkabelan LAN, kemudian tata cara pembuatan kabelan versi cross, mulai dari memotong kabel, mengurutkan ke-8 warna kabel, kemudian dilanjutkan tata cara crimping kabel, lalu tes kabel, penginstalan SAM di laptop, setting static IP, kemudian setting ping menggunakan CFD, pengaksesan web melalui static IP, sampai nantinya menjelaskan kendala apa saja saat melakukan praktek dan bagaimana solusi kita dalam menyelesaikan kendala tersebut. Langsung saja kita ke video. Tujuan pembuatan video pengkabelan LAN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan tentang pembuatan video perkabelan LAN ini, yakni yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi digital yang diampuh oleh Bapak Daniar Wahyu Akbar Oktaviadi SPD, dan yang kedua yaitu untuk mempresentasikan hasil pembelajaran kami selama kurang lebih setengah semester mengenai perkabelan LAN. Pengertian perkabelan LAN. Untuk jenis-jenis kabel terbagi menjadi dua, kabel strike dan kabel cross. Untuk kabel strike atau strike over, yaitu salah satu jenis kabel UTP. Ini merupakan kabel yang memiliki susunan yang sama pada kedua ujung kabel, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua device jaringan yang berbeda. Dan untuk kabel cross atau crossover, kabel ini memiliki susunan kabel yang berbeda antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Penjelasan praktisnya adalah memiliki susunan kabel secara menyilang. Kabel ini juga biasa digunakan untuk menghubungkan dua device atau perangkat jaringan yang sama. Kabelan atau yang bisa kita sebut dengan kabel UTP adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas. Contohnya seperti yang pertama rumah, yang kedua kantor, laboratorium, dan yang keempat perkantoran, dan yang lain sebagainya. Kabelan paling sering digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer yang berstandar pada topologi jaringan. Susunan pada bagian kabel cross berbeda dengan susunan kabel strike. Terdapat dua bagian, ujung satu dan ujung dua yang terpisah. Untuk yang ujung pertama 8 komponen juga. Yang pertama putih orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang ke-8 coklat. Sedangkan pada ujung yang kedua sama juga ada 8 komponen. Yang pertama putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam orange, yang ketujuh putih coklat, dan yang ke-8 coklat. Terdapat fungsi dari masing-masing warna kabel UTP. Ada 4 fungsi warna kabel yang sama, yaitu putih orange, putih hijau, dan hijau. Di situ berfungsi sebagai penghantar paket data. Sedangkan 4 lainnya
yang diantaranya putih, biru, dan biru memiliki fungsi yang sama, yaitu penghantar paket suara. Sedangkan putih, coklat, dan coklat berfungsi sebagai menghantarkan tegangan DC listrik yang ada 6 Tata fungsi. cara Yang memotong pertama, kabel menghubungkan dan router mengerutkan. dengan HUB. Yang kedua, menghubungkan router dengan Tata switch. cara memotong Yang kabel. ketiga, menghubungkan komputer dengan switch atau HUB. Yang keempat, menghubungkan komputer dengan router board atau mikrotik. Yang kelima, menghubungkan router dengan modem. Dan yang keenam, server dengan switch, serta menghubungkan 2 perangkat yang berbeda lainnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara memotong dan mengurutkan kabelan. Sini saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kabel ini. Oke, untuk bahan yang pertama kita siapkan kabel UTP sepanjang 1 meter. Kemudian ada konektor EJ45 atau EJ45. Kemudian gunting untuk memotong kabelnya. Kemudian ada tang krimping untuk mengkrimping konektornya nanti. Dan yang terakhir ada alat LAN tester. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat ujung kabel A. Pertama, kupas bagian luar kabel UTP menggunakan gunting. Hati-hati saat mengupas agar kabel bagian dalamnya tidak ikut terpotong. Setelah dikupas, selanjutnya luruskan bagian dalam kabel. Setelah itu, urutkan kabel 8 warna tersebut dengan urutan warna orange putih, orange, hijau putih, biru, Tata cara krimping kabel. hijau, putih coklat, dan warna coklat. Luruskan hingga berurutan. Lalu untuk selanjutnya potong ujung kabel agar ke-8 kabel tersebut lurus. Lalu setelah itu masukkan ke dalam konektor RJ45. Oke, kita sekarang akan membuat kabel bagian ujung B. Yang pertama kita potong kulit kabelnya, kemudian kita luruskan bagian-bagian yang kurang rapi, kemudian kita urutkan ke-8 warnanya, mulai dari warna hijau putih, kemudian yang kedua hijau, yang ketiga yaitu warna oranye putih, yang keempat warna biru, kemudian biru putih, kemudian warna oranye, dan coklat putih, yang terakhir warna coklat. Setelah itu luruskan agar bisa dimasukkan ke dalam konektor. Setelah dirasa cukup lurus, kita masukkan ke dalam konektor yang nantinya akan dikrimping. Tata cara krimping kabel. Baiklah, untuk tata cara mengkrimping kabel, pertama-tama pastikan seluruh tembaga pada kabel 8 warna sudah masuk semua ke dalam konektor. Lalu masukkan konektor ke dalam tang krimping, lalu tekan hingga mengeluarkan suara. Lakukan pula pada ujung satunya. Tata cara tes kabel. Oke, memasuki video bagian tes LAN. Bersama kabel yang sudah dikrimping, kita siapkan untuk kemudian kita masukkan ke dalam alat LAN tester di setiap ujungnya. Masukkan kedua ujung kabel ke dalam alat LAN tester, lalu nyalakan LAN tester dan pilih menu wireless. Untuk selanjutnya tunggu hingga LAN tester memunculkan suara dan muncul keterangan di layarnya.
Penginstalan Exam di laptop. Oke, tata cara untuk menginstal Exam yaitu yang pertama buka menu browser pada laptop, yang kedua yaitu search untuk mendownload Exam pada browser, lalu klik download Exam. Lalu tunggu hingga proses download selesai. Setelah proses download selesai, install Exam yang sudah terdownload, kemudian aplikasi Exam sudah siap digunakan. Setting static IP. Di sini saya akan menjelaskan cara menyeting static IP. Pertama, masuk pada aplikasi control panel pada laptop. Selanjutnya pilih menu network and internet. Lalu pilih menu network and sharing center. Lalu untuk selanjutnya tekan change advanced sharing setting pada bagian sebelah kiri. Lalu turn off network discovery dan turn off file and printer sharing. Lalu selanjutnya tekan cancel. Lalu tekan menu Ethernet. Setelah itu tekan bagian properties, lalu pilih internet protocol version 4 TCP atau IP4. Lalu pilih menu use the following IP address, lalu isi IP address, subnet mask dan default gateway-nya. Untuk IP address-nya 192.168.1.1 untuk laptop 1, untuk laptop 2 192.168.1.2, untuk subnet max-nya 255.255, lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1 pada kedua laptop. Selanjutnya tekan OK. Lalu untuk mengeceknya bisa lihat di details. Di sini saya akan menjelaskan tata cara setting ping menggunakan CMD atau command prompt, yaitu langkah pertama pastikan kabelan atau kabel UTP sudah terpasang pada laptop 1 dan laptop 2, dan pastikan juga IP address sudah tersetting sebelumnya pada dua laptop tersebut. Langkah yang kedua yaitu buka aplikasi CMD pada kedua laptop, lalu ketikkan 192.168.1.2 pada laptop 1, dan ketikkan juga 192.168.1.1 pada laptop 2, lalu tekan enter dan tunggu beberapa saat. Jika sudah, akan muncul keterangan TTL pada laptop yang menunjukkan bahwa tes ping berhasil. Apabila keterangan yang muncul bukan TTL, seperti contohnya request timeout atau yang lainnya seperti pada gambar, ada kemungkinan kemungkinan terjadi kesalahan pada kabel atau pada laptop 1 dan laptop 2. Pengaksesan web melalui static IP. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana pengaksesan web menggunakan static IP. Pertama, buat codingan di masing-masing laptop, yaitu laptop 1 dan laptop 2. Lalu simpan codingan tersebut pada drive C, SAM, lalu htdocs, simpan di situ. Lalu untuk selanjutnya buka aplikasi Exam, lalu nyalakan bagian MySQL pada kedua PC. Lalu buka codingan
di web browser pada laptop 1. Kendala dan solusi saat melakukan praktek perkabelan LAN. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kendala apa saja yang kelompok kami temui pada saat proses praktek pengkabelan LAN ini. Ya, baik, dan juga solusi apa saja yang kelompok kami lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi dimulai pada memotong kabel dan mengurutkan. Di sini kendala yang kelompok kami hadapi adalah bila terlalu kuat untuk memotong kabel bagian luarnya, maka bagian 8 warna kabel di dalamnya juga ikut terpotong. Jadi solusinya adalah memotong dengan perlahan dan juga menggunakan tang krimping agar bagian luar kabel terpotong dengan baik dan tidak memotong bagian dalam kabelnya juga. Lalu pada saat mengurutkan kabel 8 warna, anggota kelompok kami juga beberapa kali mengalami kendala, yaitu salah mengurutkan warna. Ini bisa menjadi fatal apabila sudah terpasang konektor dan sudah dikrimping, maka kabel tersebut tidak akan terkonek bila dicolokkan ke kedua laptop. Jadi solusinya adalah memperhatikan betul-betul mana ujung A dan ujung B, serta berhati-hati saat memasukkan konektor RJ45 ke kabel 8 warna tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat proses pengerimpingan dan tidak mengulang kembali proses dari memotong dan mengurutkan kabel. Lalu untuk pada saat tes kabel, kelompok kami juga mengalami beberapa kendala. Untuk kendala selanjutnya yaitu pada saat install exam. Di sini anggota kelompok kami beberapa kali mengalami kendala apabila kuota atau jaringan internet tidak memadai. Jadi pada saat install exam, pastikan kuota wifi atau jaringan internet tersebut benar-benar lancar agar tidak mengganggu pada saat proses pendownloadan dan juga penginstalan exam. Dan juga jangan sampai 2 kali menginstal exam di laptop tersebut, nantinya akan terdapat kendala pada saat penyimpanan codingan yang akan digunakan untuk pengaksesan web. Kendala selanjutnya yang kelompok kami hadapi yaitu pada saat setting ping melalui CMD. Kelompok kami beberapa kali menemui beberapa kendala pada saat saling setting ping ini, di mana munculnya keterangan request timeout pada saat proses ping ini. Nah, request timeout ini sendiri terjadi apabila kabelan yang sudah kita buat terjadi kesalahan, antara lain kekuningan kabel 8 warna yang kurang menancap pada konektor, ataupun pada saat proses ping tersebut salah satu laptop terdapat kesalahan pada setting IP-nya. Lalu untuk solusinya yaitu kelompok kami harus benar-benar memastikan apakah kekuningan pada kabel 8 warna ini benar-benar menancap pada konektor RJ45 pada saat akan dikrimping dan selesai dikrimping. Lalu untuk solusi pada saat komputernya bermasalah, itu kelompok kami juga harus menyiapkan cadangan apabila salah satu laptop bermasalah bisa menggunakan laptop yang lain. Lalu untuk kendala selanjutnya yaitu saat saling akses web melalui static IP. Di sini kelompok kami beberapa kali menghadapi masalah pada saat saling akses web ini, di mana apabila codingan tidak benar-benar tersimpan di laptop
satu atau dua, yaitu di dalam htdocs, dan dengan format HTML maka codingan tersebut tidak bisa diakses pada tahap ini. Jadi solusinya kita harus memastikan apakah codingan ini sudah tersimpan dengan sempurna di file C, exam dan masuk pada htdocs dan disimpan menggunakan format HTML agar bisa diakses oleh laptop 1 dan laptop 2 pada saat proses saling akses web ini. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan tentang perkabelan LAN. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau bisa bantu share. Ciao, arigatou gozaimasu. Dah.